إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الزوجة الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Termasuk Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi dari kalangan Ansor, asli penduduk kota Madinah. Adapun senorok Kanjeng Nabi hijrah nekai kocak sahabat Muhajirin. Beliau dari bangsa Khazraj. Khazraj ini ketawur terus bareng kaum Aus. Khazraj, Aus mereka saling menyerang, saling bunuh-membunuh sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah, strategi Kanjeng Nabi begitu masuk Madinah harus memperkuat persatuan kada. Masuk situng masuk daga kota Madinah, sesaat ini ke Madinah nyaman tibi Yathrib, maka dipertemukan antara kaum Khazraj dan kaum Aus. Kabilah dua ini ke suku saya terkenal sering beda bentrokan. Bonek biarema nih. Terus beda gesekan terus. Akhir persatu aki bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalak det ngodeuten bi Kanjeng Nabi dari pemuda-pemuda kaum Khazraj, pemuda dari kaum Aus, berarti tokoh bi Rasulullah sehingga semakin kuat kesatuan umat Islam kelaban mempersatukan kaum Khazraj dan kaum Aus. Nah, nikah si Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal nikah adalah dari Khazraj. Nama lain daripada beliau Mu'adz bin Jabal yang kipaneka nama panggilan adalah Abu Abdurrahman. Dan beliau masuk Islam umur Nabi tak salah kurang lebih 17 sampai 12 tahun. Umur 12 tahun atau 17 tahun beliau ampun masuk Islam. Nah, beliau adalah sahabat yang sangat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak meriwayatkan hadis an Mu'adz bin Jabal. Beliau terkenal kelaban orang yang cendekiawan, cerdas orang. Cendekiawan. Dengan wawasannya yang luas, pengetahuannya yang tinggi, yang mendalam tentang ilmu agama. Padahal rekan umur 12 tahun nikah cek semongko orang belajar sekejap belajar ilmu agama nih. Karena pemahaman beliau yang sangat dalam, termasuk beliau ahli dalam ilmu fikih. Paling ketela Sayyidina Mu'adz bin Jabal nikah ilmu fikih. Sehingga pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah debu Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang paling mengerti tentang halal haram. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini Kanjeng Nabi saya paling tahu persis tentang halal haram. Mu'adz bin Jabal.
bendahara, beda bagian TNI, beda sebagian Kapolri, beda sebagian pertahanan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Ali, bagian peperangan, komandan-komandan tadi, BTB, beda se tukang nulis, beda Sayyidina Abu Bakar, bendahara, bagian keuangan, jadi luar biasa, orang hebat. Bentakung-tangkung orang siapa Islam bi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni ben orang herehe, orang terpandang mololo. Termasuk Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh ni orang terkenal, orang terpandang di kota Madinah. Beliau saya bisa memasuki Islam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal luar biasa beliau. Nah, berarti beliau diculukan can Kanjeng Nabi orang saya tahu persis tentang fikih halal haram yang kita itu Mu'adz bin Jabal. Pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bacaannya saya sangat fasih Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat ini tung-situng saya beri julukan dengan Kanjeng Nabi. Kakek montro tawa kata apa Jibril ngeba ayat Al-Qur'an ka engko, kata apa bacana Jibril dan engko Al-Qur'an ngaki bacana Abdullah bin Mas'ud. Saking dari fasihnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bacana saking nyamanah tajwid bacaanna suarana sampai ada bu Kanjeng Nabi kakek montro tawa kata apa malaikat Jibril baca Al-Qur'an kangko ngiba wahyu kangko ngaki bacana Abdullah bin Mas'ud. Nah, wa an Mu'adz bin Jabal lan saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal ba'athani ngutus radhiyallahu anhu wa ardhah muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Mu'adz bin Jabal qala dawu sapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal ba'athani ngutus ni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus ilal Yamani maring negara Yaman ilal Yamani maring negara Yaman wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun an akhudha ing ing to ngalap sapa ingsun ngalap mingkuli halimin saking saben-saben wong kang yakni tau mimpi yakni garis miring wong kang baligh an akhudha yen to ngalap sapa ingsun mingkuli halimin saking saben-saben wong kang wis baligh ngalap dinaran ing sak dinar au adlahu utawa bandingane dinaron yakni yang setara harga dengan 1 dinar ma'afirian yaiku kelambi kang bangsa ma'arifi. Nah, ma'arifi ini ka ma'arifian dari ma'arif ini ka napanya mana baladun bil Yaman satu kota di negara Yaman tasna'u fiha athyab fanusibat ilaiha. Nah penduduk kota Ma'afiri ini kah Ma'afiri yang ing kelambi kang bangsa Ma'arifi Ma'afiri. Nah, Ma'afiri ini kah adalah balad satu negara yang ada satu kota di negara Yaman tasna'u fiha athyab fanusibat ilaiha yang mana penduduk daripada Ma'afiri kebanyakan adalah penjahit orang setokang napanya mana tokang ngebay kelampi tailor bahasa Inggris saja bahasa Inggris tokang jahit tailor bener tailor keng tulis na tailor keliru macam kok kalau pai Inggris lah abit wang kok tak belajar aja lah tailor jadi neng kota Ma'afiri ini kah terkenal orangnya tailor ahli ngareng tampung sini kah tukang jahit kapi terkenal di desa tailor terkenal bagus sampai makin Ma'afiri ini kok terkenal jahitan langale pabrik jahitnya rapi ning sekitar sepanjang jalan nih kah tukang jahit kapi ning Ma'afiri ini kejebon sampean melekain langsung jahit aki dan tek deti saking dari cepet winter hebat tukang lah aneka sesetara bareng 1 dinar kelampi sederi Ma'afiri au adlahu utawa
kang dadi bandingane sak dinar ma'afiriyan yaiku kelambi kang bangsa Ma'afiri. Ma'afiri adalah satu desa yang ada di Yaman yang mana penduduknya tadi itu adalah kebanyakan penduduknya Tailor fanusibat ilaiha karena ning diseneka tokang banyak ngeboi kelambina akhirnya ekocak Ma'afiri kelampi se Ma'afiri. Nah, dari kelampinya hanya Ma'afiri gitu kalau blok kedam pandian je pajaran di mah pandi masuk pandi sing kan pajaran berhubung kebanyakan penduduk kanton tokang pandi pajaran blok pandi pandian karena kebanyakan walaupun pandi ini sih tidak ada lah karetung balik kan karetung mon bilon rata-rata kayak enggak kulit kene pajaran timur banyak tukang pandi senyaman tukang pandi ada tukang pandi nah pandi beda yang gondang wetan ke di sana di sepandi tukang mandi pandi bahasa Jawa bener mandi nih kan mandi dia nang pandi ada pandi nah senyaman ada pandi no punya ring mandi kan cek tertipu bi nyama sambian bergentong tak kira ada gentong ada yang pasarapan badannya mati sedurin ada durinnya kengan sebenarnya ini kan justru neng ngampel sari sedek lawan neng durin ini kejarang keng nyaman durin nah Ma'afiri ini karena mayoritas penduduk gelak tokang ngebai kelampi makanya kocak kelampi Ma'afiri saya terkenal dari Ma'afiri saya maksud kelaban adlahu yakni thauban Ma'afiriyan baju yang diproduksi oleh Ma'afiri. Nah, ini setara harga dengan 1 dinar. Nah, hadis ini adalah ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal mengutus sebagai delegasi utusan daripada Kanjeng Nabi untuk mengambil jizyah dari setiap orang yang balik ala kulli halimin dinaran yakni kulli halimin ay balighin wa fi riwayatin muhtalimin orang sebalik muhtalim orang setoman mempeh yakni mempeh matoman ni maksudnya berarti pun balik aneka ekala jizyah gela engki peneka tarik jizyah keamanan neka untuk membayar kepada umat Islam muhtalim gela senapa 1 dinar neka rata punan ganian au faqiran baik orang gelak soki atau bareng tandi mun reng soki mungkin 2 dinar mun tak pate soki 1 dinar enten ganian au faqiran engki paneka 1 dinar berempat abita setahun sekalian kun 1 dinar ini cuma setahun sekalian benih setiap bulan setahun sekalian nah ini adalah pendapat Imam Syafi'i di aqallu ma yukhadu min ahli dhimmah dinarun an kulli halimin paling sedikit-sedikitnya pembayaran yakni jizyah bagi orang yang ditanggung keamanannya orang kafir keng odik ning tengah-tengah umat Islam maka aqallu ma yukhadu minhu paling sedikit-sedikitnya adalah dinar 1 dinar pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dari hadits ini dinar au adlahu engki paneka 1 dinar atau yang harganya sama dengan 1 dinar la yuzadu alaihi wala yanqusu teh keneng gorangin teh neng tambahin kudu persis 1 dinar nih kampunan menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dadi ngalak regana kelampi sekakma kelampi gelak regana 1 dinar la yuzadu alaihi wala yunqasu teh keneng tambahin teh keneng ekorangi nah kecuali pendapat Imam Syafi'i tak kena kurangin tetapi kena tambahin dalam masalah qillah dalam masalah yang kus korang Imam Syafi'i punten Imam Ibn Ahmad tak kena tambahin tak kena kurangin kurangin tak kena tambahin tak kena niki Imam Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i enten kena tambahin mungko beda orang mejer ahli dhimmah kala kafir dhimmi kala mejer ada orang Islam mejer 5 dinar masalan
keneng terima paling sagone 1 dinar. Imam Ibn Ahmad enten ya teh keneng tambah teh keneng kurangin cuma ning sedinar napa seneng sedinar harus persis teh keneng kurangin teh keneng tambahin. Nah, amma ziyadah fatajuzu menurut pendapat Imam Syafi'i, adapun mau melebihi daripada 1 dinar fatajuzu maka boleh menambahi, karena Nabi SAW juga pernah menyuruh atau mengutus seseorang untuk mengambil jizyah dari ahli Najran, dari penduduk ahli Najran. Bodoh si mojar banyak, bodoh si mojar banyak, bodoh si 30 dir'an wa 30 farasan, bodoh si mojar meri telo polo jaran, bodoh si meri telo polo ba'ir ontah, macam-macam. Bodoh semeri asnafus silah, macam-macam pedang yaghzu biha al muslimun, supaya umat Islam kelak semakin napa kuat, padahal orang kafir cuma aben karena odik ning negara ning negara Islam untuk memperkuat menjaga keamanan, maka pan berempan dari mereka membayar lebih daripada jizyah si asal cuma tentuaki cuma 1 dinar. Nah, Kanjeng Nabi apa nolak? Narema. Neka ketika ahli Najran memberikan lebih daripada qimah si tetap pagi. Lah terus apaan syaratah? Apa sokapi no orang kening tarik jizyah? Enten. Ittafaqu ala annahu la tajibul jizyah illa bi thalathati awsafin. Sepakat para ulama sesungguhnya tidaklah wajib membayar jizyah kecuali dengan 3 sifat. Mak korang dari telok sifat syarat nikah maka tak wajib membayar jizyah. Jadi wajib membayar jizyah sebanyak 1 dinar gelak khusus kang goreng telok nikah. Pertama engke nikah adzukurah, laki. Orang bini berarti tak wajib membayar jizyah. Mereka nek gelak an kulli muhtalimin, karena balik orang laki ni lebat mempeh, balik orang bini lebat apa? Haid. Mereka orang laki tok si wajib membayar nikah muhtalim. Orang laki si wajib membayar jizyah. Adapun orang bini tetap paki untuk membayar jizyah sebanyak 1 dinar gelak. Harus napa? Adzukurah, sifat laki. Tak laki tak bini bantu atau dia juga ya tetap laki aja, soalnya mau tepak nggak mau keluar laki kan candik bini sanggun gak sah engkau tanda dah mundaban kau tak pati terro mundak bini kau terro bola langsung tuh laki ndak aja keket ya berarti mon se khuntha, mon se asli khuntha, se asli andi 2 alat kelamin, memang andi kelamin laki yang di kelamin bini cuma juarang nikah khuntha nikah. Mon se bede mangken nikah makhnuth. Nek mabine-nya mana? Bene khuntha tapi makhnuth. Orang se nek mabine, ya tetap kehukuman laki. Jadi walaupun salaman bi orang nikah ya batal hukum wudu orang bine nikah. Naam, sifat dzukurah laki. Kedua wal bulugh, baligh. Laki yang tak balik tak wajib membayar 1 dinar. Nah, syarat harus balik. Jadi catat. Seraan se wajib membayar jizyah dalam setahun sekali ini kayak catat. Supaya tak salah sasaran. Nomor 3, sifat nomor 3 yang kita nikah al-hurriyah, orang yang merdeka. Adapun budak tak wajib membayar jizyah. Telok nikah syarat daripada pengambilan jizyah. Pertama harus laki, nomor 2 harus baligh, nomor 3 yang kita nikah, nomor 3 awsa hurriyah, nomor 3 yang kita nikah harus merdeka. Jadi budak
tak wajib majar jizyah. Khilaf di antara para ulama, laki merdeka ya balik, tapi sayang majnun gila. Laki balik juga merdeka bener budak, cuma gila majnun bade singaranen dia tetap majar jizyah, bade singaranen tak wajib majar jizyah. Khilaf di antara para ulama, ikhtalafu fil majnun. Luar biasa. Jadi walaupun Islam neka pun menekan engak neka ada napanya mana ada orang si ahlu zimmah, tetapi banyak syarat tak enten tak sekapina fil majnun wal maq'ad, orang si tak bisa lakoh tojuk meloloh, wasyekh orang si tua tak wajib, orang si pun lanjut usia ampun sepo tak wajib majar jizyah. Wahlus sawami', nah ahlus sawami' ini kan jamak daripada suam, orang si ahli apasah dalam hal kadinto. As-sawami' ini kan mohon makna tibi napa sawami' ini kan adalah pertapaan, mohon bahasa aja bener wong kang ahli silo lah tak kolako sakali lan aku tasbih tok leneng berneng tempat terakat aja ya, dan ini kan tak wajib kena jizyah. Mohon ahlus sawami' tak rontoron di langker, tak rontoron ya atas saja deno wiritun terus atapa tahu ning terus jadian apa beda orang atapa ning pesaran ya Hamid Pasuruan Habib saja cerita pertama kata lema al-Ustaz Al-Habib Taufik saat nikah. Dari mana? Chan Habib. Dari Semarang, Bib. Oh, jauh ya? Iya. Iya, Bib, lumayan jauh. Sudah berapa hari di Pasuruan? Alhamdulillah sudah lama, Bib. Oh, ya, berapa hari? Kurang lebih hampir 3 bulan apa? Oh, lama. Tinggal di mana selama 3 bulan? Di sini di makam, di Pesarean ya. Wajib. Ada apa di situ? Terakat, Bib. Oh, terakat. Ajib, jangan. 3 bulan di situ, iya. Punya istri? Punya, Bib. Punya anak? Punya. Kau kasih makan apa anak istrimu? Oh, gampang. Yang penting saya mau menyelesaikan tugas saya ini. Karena ini adalah keinginan saya untuk bertapa di sini. Asailah. Bersila di sini, bertapa di sini. Oh, kurang berapa hari dan Habib? Kurang 21 hari, Habib. Oh iya, kau akan 21 hari bukan kurang sempurna kau. Sebentar lagi kon edan 20 dinongkas kon gendeng kon. Bener dadi bali kake selekor air lagi. Sekarang lagi korang selekor air sekejaki ben gila kake. Hei, mulai. Nggak usah terakat-terakatan. Kasihan anak istrimu. Hei pulang, beri pese, nyok mulai, terakat apa petong bulan tak makannya anak bener, tak masuk, terakat dia tak masuk Pak. Wah akhirnya nemu selo, lamat nih Gus, nemu nengkum mama, pesarian, aro bener lamat, orang yang antara pesarian keker selon, lamat, orang bingung ro nyari, kan aku tokang akik di pesarian dia, kakek nyari akik dia baru yusum jawabnya. Lamat, waduh, tak keluar lah, mau tak kita ketua terakat, kurabak geger, wah congok, nemu cek lamat deh ya. Udah pesarian di mana pesarian Mbah Muhajir, nemu colorek, lek gentong colorek. Colorek keramat. Aro beni tukang pandi. Aro colore noreng ngarek kelopai. Bingung ro nyare ro sandi colore. Iki biasa napa lah kila wirid. Etika di masjid mun sampean tro dadi reng sakte ya jagung nangku. Jagung nangku. Lejek ngakan nasi sakale, lejek apa-apaan sakale lah. Terkadangku tangakan nasi puhung tela ami obi
Ya pada bae, tangakan nase emin kon sebajong. Nyego ya. Tangakan nase. Indomie kon setengah kardus are. Ya makalah ring sing ngakan nase jeri. Dadi mulai tak ngakan nase nek ngakan apa sakale lah. Al Habib Abu Bakar Gresik. 18 tahun nih kak, 15 napa 16 tahun khulwah ning kamar. Tak keluar sekali. Wallahu alam ngakane kamah. Mari terakatongku khulwahnya mana? Paringin deer dari babana labeng nih kak, keng mesti bau. Tak pernah deer sareng Habib Abu Bakar Gresik nih kak. 16 napa 17 tahun sini kedok nih. Akhir gurun sama keluar dari kamar. 16 tahun tak ada erpan apa sekali khulwah. Masih mon kula ki masih tawar keluar di bungkus kok kere mbik gini kok. Ya kan lar. Kulaku rawon. Mar duhur lode. Mar esa purnama mong gua. Ini nyaman engkau. Lah maju kok tawar keluar sekali. Mas sampai kiamat kurang 2 hari kok tak keluar. Tahu kiamat kurang 2 hari kakek. Hari Rebu terakhir pungkasan lah. Jumat kiamat tak keluaran kok sanggup engkau senekel Habib Abu Bakar Gresik ini ketadar sekali termasuk putra daripada Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih mungkin si tak keluaran sekali ini ke Habib Muhammadnya mana tak keluaran sekali pancet berning kamar nih kak bersemedi karena ponlah hubungan langsung bi Allah Subhanahu wa taala njak mau di jangan gula mangkana apa telat ngakan je aduh tabuk kasan lah mulai apa cot kerocotan kasan tuh kasan lah apa rang ilm tabuk kasan je apa saking lapar lambat ngakan je lah tak nyaman pas pekua mon 17 tahun mak bisa rahasia nah karena rohani lebih menonjol daripada jasmani batin lebih menonjol daripada Allah zahir ku lebih sampean zahir lebih menonjol tinimbang batin jasmani lebih diperhatikan daripada rohani sehingga walaupun tak sholat berjamaah tak sakit walaupun tak maca Al-Quran tak sakit bida bi orang ngak nikah masih tak ngakan 17 tahun pokok hubungan terus karena selebih menonjol rohani nah ruhanian nah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kul manjenengan tak kelar mun tak ngakan teluare karena lebih menonjol jasmani sakit mun tak ngakan orang-orang ngak nikah sakit mun tak maca Quran Pak sakit mun tak salat berjamaah sompek mun tak hadir majelis-majelis zikir nih dan ini kan lebih menonjol rohani nah cecel lagi impian pada pedati ahli sawami ampar saja deh nah tasbih tambahin bener tasbih saya 30 sangang polo sanga itu tambahin 3.000 pelanjang dep kebere masih anak nangis dina wis ketek bledok abelanja Gus dan bini nah wis jawab lah tak bet taban bini di budi nah karena tasbih aja ya iya olah tas bena pola ada di rambutan jangan bini engki mulai tak sanggup sini kayak macam karena butuh dukungan dari orang bini Pak Al Habib Abu Bakar juga didukung bi orang bini lebih rajin dukung untuk menyatu hubungan dekat Allah Subhanahu wa taala dukung oh iya wis engkau rela engkau ridha wis sepenting sampian hubungnya sampean bi Gusti Allah. Ingat Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah kak itu betul-betul kerong ke Kanjeng Nabi. Mendambakan betul tepak giliran Sayyidatina Aisyah diidam-idamkan yang ditunggu-tunggu kehadiran daripada Rasulullah SAW. Masuk ke dalam Sayyidatina Aisyah Rasulullah bene napanya mana bene asharin bi Sayyidatina Aisyah justru ngampar lama sajadah. Siti Aisyah tak bengal matur ke Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab pamit ke Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah,
Apakah beun ridho mun saumpamana malam riang kok tak polong di beun tapi kok tero munajat ada ke Allah Subhanahu wa taala semalam? Ya habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai kekasih Allah. Ya habibi wa ya habiballah. Siapa yang tidak ingin bermalam denganmu? Karena aku sangat merindukanmu, menanti kehadiranmu. Tentuna dan kaula tero dalam atene kesaungkuna apolong sareng panjenengan semalam nika karena mangkin tapak giliran ke kaula panjenengan. Tetapi dan kaula lebih memilih, lebih mencintai apa yang engkau cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kaula lebih memilih apa saya kelebur ban panjenengan mengalahkan apa sih dadi kecintaan dan kaula, dadi pengetero dan kaula lebih mengedepankan apa saya ketero panjenengan daripada keteruan dan kaula. Siti Aisyah ada nuntut ada apa? Merelakan sang suami untuk munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ambu le tasbih be, ambu le ngaji be, mole lako. Anane Tobi penangis, nangis cong. Yo le ranan. Wis ambu le ngaji sopu je ben kok. Atarakan ja ben setia. Iya iku mah. Mau tak ada mengkes mah. Keluar papa ke atas ben kok ben. Ahlus sawami. Ahli atap. Baca ki. Wah mau cerita ki banyak. Bedanya mana orang solehnya mana Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ni tak tahu cak abang tadi beli. Justru orang yang tahu cak abang tadi beli. Tak sadar cak abang ni tadi beli. Justru orang ngaranin beli. Karena keramat, karena banyak kelebihan saya kandi bi orang benika. Tapi abang tak tahu cak tadi beli. Jitong kalau orang tak sadar cak abang tadi ring soki lah. Kan lain bi ring segi masoki. Manusia soki sekali kan tak pati banyak tingkah. Segi masoki bola oleh tak pedik tak kamalol. Mon soki asli je rem pak, rem dan dia tak pati. Banyak tingkah kada beenji bentan lebok pesen tak ada sekali. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ni kak bina no kerong sarah luar biasa karena rajin Syekh Abdurrahman Bajal Haban keng anin nah mun entar ka masuk deka alas nika mau nyari kaju Syekh Abdurrahman Bajal Haban untuk memasak keluargana sengebe kajuna nika bene beliau macan ketekan kapi macan nika takut kapi dek Syekh Abdurrahman Bajal Haban karena letak kuat pacet orang laki mulai pai duduk bireng bini kan sapa orang tak kelar lagi tak kuat Syekh Abdurrahman Bajal Haban akhirnya keluar ngampul pak dari compok nika ngampul entar ke alas pole entar ke situng tempat sawami taruh atarakat tahwis mulai abek telo tengel bisa kiri dek bener dia salah es tidak lah pasrahin ke pangeran akhir entar ke gua subhanallah dalam gua ini benar yang kedua pemuda Assalamualaikum salam bernapa kau le taruh atarakat lagi ya oleh bergabung silakan. Tapi kantor nikah harus berperjanjian karena kula selebih kada masuk de kuwe nikah sampean harus norot de peraturan. Siap? Jan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Mun saare mangken nikah bade saya keluar usaha nyare sarapan deur untuk kecukupan saare maka tau saat terakat. Kula saat terakat kanca kula nikah saya usaha nyare deureun kanggo saya cokop saare semalam. Lakun seneka kula saya ala aku kula saya usaha sampean sak terakat lakun seneka sampean saya ala aku kula sak terakat gentenan sip-sipen siap hari pertama pemuda si A ya Allah Guste pecel ya Allah pecel Guste keker pecel makwat gawat can Syekh Abdurrahman Bajal Haban alakoh sedua. Hari kedua B, ya Allah rawon, ya Allah ya Rob rawon, ya Rob, keker rawon. Syekh Abdurrahman Bajal Haban bingung dek rem Maria carane jan.
Tanya, mak bisa dek remer ya? Ya Allah rawon geger, ya Allah pecel keluar. Pola beda warung pojok di atas. Napa sampean saya baca nih kan? Tan kula tak macam. Cuma kula tawasul ke saya. Dek Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Lah kan engkau jajan. Ya kan engkau aja. Oh, tak keliru sampean. Enten niku terkenal ning desa kula ning kampung kula Syekh Abdurrahman Bajal Haban terkenal ring man di Macan Binorot kok. Tak tahu kelebihna nikah. Benih sebab Syekh Abdurrahman Bajal Haban nikah tak sadar jak ben dadi beli raja tak sadar. Cecel ya Allah cering la pusat aja semongku. Cereng kedua jeria Al-Fatihah atau wasul ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ada engkau ria tia. Keng letak gedeg dede iya Pak. Engkau je Syekh Abdurrahman, engkau Abdurrahman Bajal Haban. Ana huwa. Engkau je. Empon. Tak nemu cara dek rem cara. Ya Allah rawon tak geger. Rawon kuseh tak geger. Ya Allah pecel tak geger. Ternyata apa? Nyecel macan saya salah norot tak norot Pak. Saya salah jinak tak lu takok di Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Apa? Ternyata mereka ngampul diri secerewet ruah. Nah, margen mon sampean andi secerewet obu. Malah dadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Doteng ngeronyam. Wah, pereng laki apa bonyono kuat. Wah, sebuah ada bener. Songot ngak cenggiring. Janggu ngak kata seramboy lako tedung monono. Syukur sampean betah. Tak abis sampean tadi beli, Pak. Lah bercajer. Tikal bon mau sulung ngeronyam harus anggap radio rosak. Cerewet wano daya tikal bon. Diki mulai lapar rambut tibiknya. Insyaallah sampean jadi Bajal Haban Syekh Abdurrahman Bajal Haban 2021. Syukur kuat. Ya mun tak kuat, ya pereng ruah lah, contoar atau karmalolo. Dadi cabut kemanti Nabi Gusti Allah sebab buru dari reng bine secerewet kula nasihat ngak nikah bene sopaja reng bine semakin nambah percerewetan bene keng sampian sopaja betah betah tuh jakun karo daya to apa reng bine nika masak nyapo sasa ngepel ngembananan sampean apa sih karo cerewet kadari ya dinner jaga aja pon masa ngempon anak ki orang apa silake toratuan itu tahu toratuan kan juto juan sita se tak lako keberak ke temor nyaman toratu nggak rato toratuan ki jaga aja lah ni ka kadung tepat cerita ada ahlus sawami teti telok ni saya tak kewajiban majer napa jizyah kana kene terus balik kita balik beda lake hur tapi tak balik lah tak wajib atau belake hur king majnun tak wajib napa majar jizyah juga napanya mana saya tak wajib juga syekh orang saya tua wal mag'ad orang saya toju tak mampu pun alakoh hanya mengandalkan kebelasan kasih dari orang-orang saya dermawan wahlus sawami juga orang si ahli terakat juga tak wajib majer jizyah juga napanya mana wal fakir orang si tandi ala kulihal mun sampai ada pasarian silahkan ke pasarian keng tak usah cok mulai sampai setahun demak lako siang lako malam ke pasarian mulai mari baca yasin tahlil doa mulai tak usah dung tedungnya pasarian udah mak bon mete tedungnya pasarian berganti bungko bon ya anu pula terakat pula Gus anu terakat pun malam ngalak kempeng ya gemen bisa kalah terakat ya
Nah jadi entar pesarian Pasuruan, entar pesarian Kama, Kanigoro pesarian Kama, saya yang kebi sambian neka napa keramat matalan tetap asma ada ke Gusti Allah keng lebat orang sesama ada ke Gusti Allah tak masalah tak masalah. Oke, hanya sekedar nyampung de orang si ampun nyampung de ke Gusti Allah paralel de orang si pun ampun terhubung de ke Gusti Allah. Nah, jadi benyakan majar jizyah neka adalah 1 dinar atau setara dengan 1 dinar kelampih sederi yang kita neka di sana apa? Ma'afiri. Dari Ma'afiri neka sederi negara Yaman, saya terkenal kelaban pengrajin tailor gila sehingga regani 1 dinar. Nah, terus ke neka sobong ya kanto jizyah tetapi walaupun ilmu neka napanya mana tak terjadi ning negara kul panjenengan jizyah minimal kul sampean oneng apa jizyah kang kuwi sapa orang saya wajib majar jizyah ki ada muweng ilmu neka Pak ada muweng ilmu mun lebih ilmu tak apa-apa korang ilmu neka sekat tuh ya korang ilmu korang tata krama mun lebih tata krama tak masalah sekapin kelebihannya kan rata-rata bagus lebih bese seneng ya lebih bese lebih ibadah karo situng lebih sih tak seneng lebih apa aja lebih omong ini tak seneng Pak benyakan omong ah timbang amal lah mau lebih lainnya bagus lebih bese pesena lebih ya seneng yang pancen lebih bese enggi seneng tapi lebih omong lebih bunyak gelu ya masuk seneng mun omong sih lebih karo pertanyaan sekuni jawabannya mulai dimma ben je ceking karo ngocak norjo ya lah cocok aja nje songkun bade semerda birung keng tak cocok engko kok mun merah acak-acak aja semua pantas keng bodoh sebagusan boleh rokona larangan songkun kaina pada keng karo pertanyaannya seguni meledimah lebih omong mun reng laki biasanya reng bini sini ke mun melek kodung tak langsung ditampe berbor lencak yolok tetanggan dari rumah yu pantas yu anyaran dia ki baru dateng mun reng laki kan melek supluk ya jajal kaca joko pantas mulai kape tak kira tuh supluk tak kira lebih omong sekapina lebih fudul mereka fudul neka kocak napanya mana kelebihan saya coba orang fudul banyak omong neka Al-Habib Al-Haddad pun ketika menanggapi orang-orang saya tak sepaham di sarang Al-Habib Al-Haddad silahkan wahai orang fudul gul ma tasya ya dzal fudul. Wahai orang yang banyak bicara, silakan kamu berbicara apa terserah. Gul ma tasya ya dzal fudul. Wahai orang yang mempunyai sifat fudul lebih bicara. Gul ma tasya, ucapkanlah apa yang kau akan ucapkan. Ta al-Haddad ibn Bali, Haddad yang putu, Haddad gul ma tasya ya dzal fudul. Allahu hasbi wa kafa. Allahu hasbi wa kafa. Gul ma tasya ya dzal fudul. Nenggosidana Al-Haddad nih. Allahu hasbi wa kafa gul ma tasya ya dzal fudul. Allahu hasbi wa kafa gul ma tasya ya dzal fudul. Silahkan kamu mau berbicara apa terserah ma tasya. Sekehendakmu mau berbicara tentang aku. Allahu hasbi wa kafa. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Norote omong orang tak adeti Pak adeti tak usah norote omong orang lah dina lah masih tak ada pada bi orang tak apa-apa syukur tak pada negara bener wah tak ada pada bi orang ke timur jedok ke barat tak apa-apa karena mayoritas orang banyak sih tak bener kebanyakan dina masih tak pada bi orang tak pada bi orang tak usah norote omong orang mau norote omong orang tak adeti beda bapak anak ngeba bigol ngeba kendaraan pada tonton orang ngocak can se anan
anan sabak ya tas kendaraan ay tonton bi bapan bener yang ngocak oh anak korang ngacur cek yang lah bapan lah tu waki apa nonton tapi bojono anan si nonton bapan si nompak gente bapan si nompak anan si nonton bener yang ngocak boleh oh bapak apa dia lo tandi rasanya sarasa kali jadi cereng anak ane penonton jelaban rapa ngeding cong jangan bapan toron kapi tonton bener ngocak boleh pada gendeng bapak bi anak nompak kapi gocengan ngocak boleh jemaah tak tone sercek bi gol nek kene kedua kata jeri ya reng situng bekaruan kelar menurut orang tak deti Allahu hasbi wa kafa gul ma tasya ya dzal fudul silahkan mau berucap apa tentang diriku yang penting Allah subhanahu wa ta'ala percuma sampean puas orang ridho orang tapi tak oleh ridhon Gusti Allah kesenengan bi orang tapi kebaci dini Gusti Allah dek nilai ya cap bi mana sareng bagus tapi Allah subhanahu wa ta'ala ngecap ring coba apa nilai ya cap manusia ini berubah cap manusia ini berubah makin dicap bagus laku bisa dicap ring coba tapi mon cap Allah subhanahu wa ta'ala abadi selamanya. Nah dan mau ketetian masih manfaat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما الله رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه آلنا قرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا مصطفى من إلى الحق وعلى بمصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها
خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رجة عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة تجعلنا وإيمان شر وضر ندامة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنى من ظاهر وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا أذنا واعية وعلومنا علوما نافعة وعلمنا سلفنا الصالحون مثل جلسة نوينا وعلم طلبنا وعلم قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير غفير وارزقنا فإنك خير الرازق واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك